Selamat malam, Shalom saudara. Apakah saudara bisa melihat gambar dan mendengar suara saya dengan jelas? Puji nama Tuhan, selamat beribadah di malam hari ini di rangkaian doa 10 hari. Dan saya salut bangga dengan semangat saudara semua malam hari ini bergabung kembali untuk mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan saya bersyukur melihat saudara semua dari layar monitor depan saya bahwa semuanya berada di ruang utama ya saudara ya. Nggak ada yang di ruang tambahan ini. Iya, ini andai kata di gereja, ini sudah sampai di trotoar ya saudara ya. Karena jam 6 kurang 10 itu ruang utama sudah penuh. Ya, jam 6 sudah menempati ruangan-ruangan tambahan. Puji Tuhan, dan malam hari ini kita yakin Tuhan melawat kita dimanapun kita berada. Kita akan memuji menyembah Dia, dan biarlah kita terus belajar saling hidup dalam kasih dari hari ke hari. Karena itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita pujikan sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan satukan dalam doa dan saya serahkan kepada diaken yang bertugas untuk memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di ibadah Google Meet ini Tuhan. Dan Tuhan berkati jalannya ibadah malam hari ini dari awal, tengah, hingga akhirnya dalam kuasa tangan Tuhan. Dan khususnya untuk berkat firman yang akan nanti kami terima juga Tuhan berkati. Kami yakin firman-Mu jadi berkat untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur malam hari ini kita dibawa Tuhan menikmati kasih-Nya, anugerah-Nya dalam hidup kita. Dan kita yakin kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Biarlah hidup kita selalu bernyanyi bagi Dia untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar berkat firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Waktu selanjutnya untuk doa firman saya serahkan kepada Evangelis Roni. Benar Tuhan,
Hanya Engkau saja yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sudah menuntun kami, menyertai kami hingga saat ini. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya kehidupan kami selanjutnya Tuhan terus campur tangan. Begitu malam ini Tuhan, kami rindu untuk diisi kembali pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing, sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, kami semua tiap-tiap pribadi dijamah dan diberkati Tuhan. Dan Tuhan sudah mengurapi berikan pewahyuan secara khusus malam ini kepada hamba-Mu Bapak Gembala, yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Untuk itu kami siapkan hati kami, seluruh kehidupan kami, untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, keluargaku dimanapun Anda berada, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dan ini adalah ucapan syukur kita. Karena anugerah Tuhan yang begitu besar, selama beberapa hari ibadah real di gereja dan bagi saudara yang tersebar di berbagai tempat tentu dapat mengikuti siaran relay untuk YouTube yang saudara sudah nikmati. Dan bagi saudara juga yang mau membuka kembali, bisa saudara mengakses pada akun yang ada di YouTube kita, Tabernacle Family Gresik, Surabaya. Puji Tuhan. Baik, kita masuk di dalam firman Tuhan malam hari ini. Sebelum kita naikkan doa, saudara-saudara, betapa pentingnya untuk kita mengerti dengan pasti dan menerima apa-apa yang Tuhan rancang di dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama ayat nats kita, Mazmur 119 ayat 11. Silakan anakku Indra Wijaya membaca ayat-ayatnya. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Haleluya. Iya, saya akan rilis ulang. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Puji Tuhan. Tadi malam, saudara kita telah menikmati prinsip kebenaran firman dari ayat nas ini. Ya, nas ini memberitahu kepada kita. Malam ini kembali saya rilis dalam hatiku, aku menyimpan janji Tuhan. Saudaraku, hati yang dipakai menyimpan ini adalah wadah. Sudah bisa dipakai menyimpan janji Tuhan, firman Tuhan, karena hatinya orang percaya itu rohnya sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, kalau nggak ditebus nggak bisa untuk nyimpan firman. Wadah hati ini nyimpan macam-macam sampah. Itulah saudaraku yang dikasihi Yesus. Lebih-lebih penguasa atas sampah itu juga di dalam hati orang berdosa seperti kita dulu sebelum kita dikuduskan, ditebus oleh Yesus. Siapa penguasa sampah? Iblis, setan, ya kan? Nah, begitu kita ditebus Tuhan, diampuni, dikuduskan, itu disucikan, disingkirkan setan dari hidup kita, iblis demit disingkirkan, sampah-sampahnya dibuang, ya. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan prosesi persiapan Natal. Roh Kudus ada di dalam Maria. Ya, ini kita coba flashback sedikit. Roh Kudus ada di dalam Maria. Maka nanti ekspusnya adalah Yesus Kristus bagi dunia. Nah, Maria itu siapa? Tidak lain gambaran dari gereja Tuhan. Gitu loh. Nah, gereja itu juga begitu. Roh Kudus masuk di dalam kita. Di dalam kita ada Tuhan Yesus Kristus. Yang ngerti, setuju,
Aminkan, angkat jempol saudara. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kalau hidup kita di dalamnya ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, maka di dalam pemahaman ini kuasa Allah menaungi hidup kita, gereja Tuhan. Gereja itu ada karena di dalamnya ada Roh Allah, ada Yesus Kristus, ya, sama itu. Kemudian di luarnya dilingkupi, dinaungi kuasa Allah. Itu yang menjadikan gereja tersebar di seluruh dunia. Bahkan sampai di kota, di tempat daerah di mana hari ini kita ada. Makanya kekristenan bukan rekayasa manusia. So, kalau rekayasa manusia hanya sebatas agamawi. Maka yang kita pahami adalah hal-hal teori-teori perbuatan baik. Teori, ingat ya, teori. Dan kalau itu teori, sulit untuk dapat dipraktekkan. Kenapa? Tidak ada kemampuan. Dalamnya masih penuh sampah. Nah itu, begitu bisa jalani sedikit saja teori itu besar kepala. Hidrosipalus itu ada jenis penyakit ya di mana sirkulasi cairan dalam tubuh mandek di kepala. Dijauhkan kiranya ya, puji Tuhan. Nah, yang terjadi pertumbuhan pada diri anak itu hanya di kepalanya yang besar. Nah, dalam peribahasa negeri kita ada kearifan lokal. Besar kepala itu identik dengan apa? Pemaknaannya. Sombong. Dan orang yang semakin lama semakin sombong, lama-lama bukan sombong, jadi zombie. Oh, ini kayak film-film. Iya, jadi zombie, saudaraku. Ya, jangan ada. Puji Tuhan. Besar kepala, hidrosipalus, apa? Sombong. Nah, itu Farisi. Teori agama, dia cari tahu hal-hal agamawi, ya, taat untuk aturan-aturan agama, tapi aneh tidak taat pada siapa? Pada Allah. Nah itu masalahnya, kan gitu. Kenapa? Banyak sampah. Penguasa sampah masih menguasai, gitu ya. Begitu ditebus, singkirkan. Roh Kudus ada di dalam kita. Setiap orang yang percaya, tidak peduli. Percayanya sudah sejak lahir, udah 20 tahun, 50 tahun lalu, atau baru sebulan, 2 bulan yang lalu. Baru barangkali setelah sedang mengikuti acara ini. Baik yang sedang melaksanakan secara live Google Meet, ataupun yang mengikuti, ya, mengakses YouTube. Kemudian percaya, puji Tuhan, penguasa sampah disingkirkan, sampah-sampahnya disapu bersih oleh Tuhan Yesus. Karena kita percaya keselamatan hanya datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan di tempat nabi-nabi lain seperti ya Yeskiel, Yeremia, Elia. Enggak. Satu nama di bawah kolong langit dan di atas bumi yang di dalamnya kamu dapat diselamatkan, yaitu nama, sebutkan bersama, bersuara di tempat saudara, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena memang Dia yang turun dari atas. Firman Allah yang langsung menjelma dalam wujud sosok Tuhan Yesus Kristus itu. Dan terbukti kan, dikatakan mati itu kan masuk maut, turun ke maut, menghancurkan kuasa iblis, diobrak-abrik kerajaan maut, keluar dari sana, nampakkan diri kepada para murid berkali-kali, menunjukkan, lihat ini aku hidup, dan aku hidup selamanya. Puji Tuhan. Kalau firman Allah pencipta langit bumi
Dan dulu waktu menciptakannya juga pakai firman itu, berkatalah Allah, berfirman Allah, jadilah maka jadi, jadilah maka jadi. Firman yang maha kuasa, tolong perhatikan ada istilah penting, yang memiliki kuasa daya cipta. Tidak ada jadi ada, hanya dengan berfirmanlah Allah. Nah, maka firman itu turun gitu loh, datang gitu loh, di tengah-tengah umat manusia yang berdosa. Nah gitu, sulit Pak, ya nggak sulit, wong sebagian di masyarakat kita itu percaya, ya kan? Ada istilah Jawanya daden-daden, roh-roh, gendruwo, wewe gombel, hantu, ya. Kemudian manifestasi mengejowanta, jadi babi ngepet, jadi celeng mendem, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi tikus beri-beri, macam-macam tampilan yang aneh-aneh, dan orang meyakini bahwa itu adalah penjelmaan dari roh-roh. Kemudian juga yang percaya pada dewa-dewa, ya itu kan kepercayaan saudara-saudara kita. Dewa-dewa itu juga datang menjelma jadi ini, menjelma jadi itu gitu. Bisa, karena menurut keyakinannya dewa-dewa itu juga punya kuasa, iya kan? Kalau yang kita tonton, ada dewa yang hebat ya, gayanya pencilaan waktu menjelma menjadi monyet ya, Sun Gokong. Iya, nyaris semua tahu kan kalau saya begitu. Itu yang mendampingi biksu Tong Samcong. Iya, perjalanan menuju ke barat untuk mengambil kitab Injil. Oh kok kitab Injil? Kitab suci disebutnya ya. Tapi barangkali juga mau ambil kitab Injil ya, ambil Yesus juga monggo kan, enggak apa-apa kita. Pak, masa Injil diambil orang yang iman kepercayaannya beda? Enggak apa-apa. Saya sampaikan ini, siapa aja boleh baca Injil. Saudara kalau masuk di hotel-hotel ya, itu sudah dari dulu sekali. Dulu sponsornya itu tim Logos ya, kalau tidak salah, itu menyediakan Alkitab di hotel-hotel. Jadi di laci sebelah tempat tidur dibuka ada Alkitab ya. Siapa aja boleh baca. Salah kan? Tidak salah. Iya kan? Itu justru tidak mustahil dapat berkat di situ gitu. Belakangan juga mesti dijejer, ada Alkitab, ada kitab yang lain ya. Jadi orang lain mau baca-baca, ya enggak apa-apa. Siapa tahu dapat petunjuk, ya kan? Kalau kita buka Injil, kita tahu sorga itu apa, sudah panoramanya diperlihatkan. Ya, pemiliknya saja wujud kasih, kan gitu Yesus datang itu. Begitulah pokoknya ya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus, Nabi yang kita percayai yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kok Tuhan Pak? Lah ya memang firman dia datang. Injil itu evangelion, itu berita kesukaan, sukacita besar, itu berita Natal. Atau damai sejahtera isi sorga. Nah itu ditulis. Damai sejahtera, ya, sukacita besar itu wujudnya itu adalah Yesus. Karena dia menebus, dia berjuang mengusahakan keselamatan orang yang tidak bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri, gitu. Jadi kalau ada kata sendiri itu kan, ini kan kita gitu loh ya. Jadi intern kita gitu. Kalau umpamanya orang yang dengar, lihat kita ya dengan pemikiran yang berbeda, lah ya monggo. Tapi kan saya katakan ini adalah bagaimana kalau kita ini sudah dicengkeram kuasa gelap, ya penuh sampah di sini, enggak bisa menerima sesuatu. Coba aja saudara masukkan air yang jernih, taruhlah air mineral ini kepada gelas yang saudara sudah pakai untuk minum kopi tubruk. Nah ini mesti juga jelas kopinya kopi tubruk, karena sekarang kan kopi instan ya. Kalau kopi instan itu cocok untuk orang pelit. Kenapa? Ampas-ampas ledeknya masuk semua. Coba saudara lihat di gelas, kan tidak ada sisanya. Itu bukti pelit. Orang dulu ya tidak pelit. Kalau minum kopi ada sisa ledeknya, iya kan?
Nah, nyimpang aja lah ini ya, supaya saudara jangan tegang-tegang amat gitu. Karena amat itu tidak selalu tegang. Iya. Jadi coba kalau gelas bekas ledek dikasih ini, ya, iya ininya bagus. Begitu di gelas itu ya udah kotor. Apalagi kalau di gelas ada sisa bekas oli, saudaraku, oli bekas. Iya. Ya, jadi ya seperti itu. Makanya begitu umat Tuhan ditebus, saudara dan saya mau percaya kepada penebusan Yesus, ledeknya, sampahnya dibuang, dibersihkan. Baru bisa untuk wadah menyimpan janji Allah. Apa janji Allah itu? Firman. Ya, janji Allah itu firman Allah itu. Nah, firman Allah itu wujudnya Yesus. Wah, kita terima firman itu ya. Itu Yesus ejowanta, manifestasi jelma di dalam kita. Semakin kita terus memberikan prioritas untuk mengisi wadah kita, kita simpan itu firman. Artinya apa? Yesus dengan kuasanya itu semakin nyata dalam hidup kita. Nah, orang yang gitu khawatirnya semakin habis. Rasa kegentarannya semakin habis. Kegalauan-kegalauan yang bikin ribet pikiran kita. Karena konsep pikiran lama kita waktu itu masih ngelibet aja. Itu bisa disingkirkan. Karena kuasa firman menyucikan. Ya, standar berpikir kita. Sehingga ya kalau ngadepi duka, susah, wajar, manusiawi. Tetapi dengan dasar-dasar kebenaran firman memberitahu kepada kita, maka tidak ada alasan untuk kita tetap membuat pembiaran kepada kuasa dunia menipu cara berpikir kita sehingga galau kita awet. Nah, itu tidak perlu. Makanya kan tugas kita kan harus menghibur ya, memberikan support kan. Nah, ini maka saudara bisa senyum-senyum begitu. Seneng saya. Ya, karena itu tugasnya beri pengertian kan gitu. Kalau sampai nanti orang membuat pembiaran, cara berpikir yang keliru, tidak sesuai Alkitab, setan dapat kesempatan untuk membuat kita terus galau ya. Atau juga barangkali bahasanya anak-anak milenial kita sekarang ini baperan, bawa perasaan, sedikit-sedikit barangkali ya jadi begitu merasa aduh gitu. Nah, Tuhan tidak mengendaki begitu. Tuhan mengendaki dengan kuasa firman yang semakin kita simpan, ya, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu bisa mengeksplor diri di dalam kita. Kita susah, wajar, karena memang faktanya kita lagi ngadepi pergumulan, itu manusiawi. Tetapi saudara, kita tidak membuat pembiaran, ya. Orang susah yang mencengkam, ya, menguasai itu karena tidak punya harapan. Jadi kalau kita punya harapan karena firman di dalam kita itu betul-betul berkarya. Kemudian kita diberi pengertian, anakku, memang secara realitasnya kamu ini susah ngadepi pergumulan ini, tapi seolah Tuhan berkata, ketahui, aku kan tidak pernah meninggalkan kamu. Kamu tidak pernah ditinggalkan sendirian menjadi yatim piatu. Yang ngerti itu angkat jempol, katakan amin. Haleluya. Makanya ayat ini, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Kalau di sini ada firman, pikirannya ditata gitu, saudara tidak dosa. Karena apa? Tidak khawatir terus, tidak galau terus, tidak kemudian karena tidak yakin bagaimana Tuhan pelihara, maka kita berusaha untuk bantuin Tuhan agar kita cepat kaya dengan berbagai macam cara yang salah-salah. Nah, tidak gitu lagi. Kalau orang masih gitu lagi kan tetap berdosa. Artinya kuasa dosa itu dibiarkan terus bergelayut di dalam hidupnya dan tidak bisa lepas. Nah, kalau sudah begitu selamatkah Pak kalau dia sampai mati? Rasanya juga tidak selamat itu. Kalau sepanjang hidupnya masih dia diperbudak. Nah, tolong loh ya saudara-saudara. Ini juga bukan suudon ataupun barangkali menghakimi, menjas, itu enggak. Tapi kan dasarnya jelas gitu loh. Barang siapa percaya dan ditebus Yesus, dimerdekakan betul-betul. Puji Tuhan. Iya, oke.
Kita akan masuk pada bagian-bagian yang berikutnya ini ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Orang yang tidak ada janji Tuhan dosa karena apa? Tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Penulis Mazmur tadi dia ngomong begitu, dia tahu hasilnya, capaiannya. Orang yang yakin janji Tuhan, dia andalkan, ya berhasil sampai surga. Jadi berhasil itu jangan cuma lihat ya kekayaan kita nominalnya tambah, barang bergerak tidak bergerak semakin banyak, bukan itu kan? Itu semua juga bakal nyantah siapa yang akan melanjuti, iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan, tetapi kata berhasil, sukses itu adalah sampai kita boleh bertemu muka dengan Tuhan. Nah itu hanya orang-orang yang tidak berdosa. Caranya gimana? Ya hidupnya mengandalkan Tuhan. Kalau tidak ada janji Tuhan, akhirnya mengandalkan kekuatan manusia. Apa kata firman? Ayo kita baca ya. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Silakan Diaken Indra. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, kita lihat ini. Ini kalau dosa kayak gitu keadaannya. Lah, surga dunia aja nggak dinikmati. Masa surga beneran bisa dimasuki itu nggak yakin saya. Arti dosa di sini ya karena masih konsepnya salah gitu dalam hidup. Ya, jangan mengandalkan manusia. Manusia itu dengan berbagai konsepnya bisa manusia orang lain, bisa kemanusiaan kita sendiri ya. Saya kira cukup paham, nggak perlu diperpanjang. Nah, kalau yang benar begitu simpan janji Tuhan, hidupnya mengandalkan Tuhan, selalu ada harapan. Bukti orang yang ada harapan itu tidak gampang kehilangan semangat. Ya, walaupun mengalami rugi, mengalami ujian, mengalami tantangan, mengalami beban, secara rata-rata saudara merasa ini berat kami hadapi. Tapi dia tidak akan kehilangan gairah hidup, antusiasnya masih terus. Karena orang yang punya harapan itu dia bertindak semakin berani. Ya. Puji Tuhan, ya. Anakku Fajar ini yang di Malang, betul ya? Semakin kamu punya pengharapan, semakin kamu bertindak dengan semangat. Hari-hari ini walaupun kesulitan dampak dari pandemi masih ada, yakinlah. Ya, dan bertindaklah dengan iman. Nah ini, karena roh Tuhan dianugerahkan itu kita mengandalkan Tuhan itu artinya apa? Hidup dengan iman. Nah, yuk. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 lanjutannya itu. Ini sisi orang yang bisa nyimpan janji Tuhan. Mempersilakan Yesus dalam hidupnya. Silakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Mau seperti ini? Amin. Iya. Walaupun ini hal-hal yang di dunia ini bukan tujuan pokok ya. Wong tujuan pokok saudara itu kan waktu lahir, baru lahir ASI, ya kan? Bulan-bulan berikutnya tambahan. Kalau zaman kecil saya pisang kepok. Makanya kebiasaannya sampai hari ini begitu. Kemarin dulu ada Pak Andri bawain pisang kepok. Ya, puji Tuhan. Makanya suaranya Pak Gembalamu itu kenting terus. Tapi bagus ya, makan pisang itu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, haleluya. Hidup cuman begitu, tambah lagi nasi halus, bayi kan gitu ya. Baru nasi kasar, iya. Begitu semakin kuat, makan semua yang kasar-kasar dimakan.
Apalagi kalau masih belum bertobat itu, wah sudah rel-rel kereta api, bautnya jembatan Suramadu itu makan semua saudaraku yang dikasih Tuhan. Luar biasa manusia itu. Gitu pun gedenya ndak ngalahin gajah yang makannya cuma rumput dikit loh kalau saudara perhatikan. Bener gak Pak Gembala? Bener gak percaya saudara ke kebun binatang nginep 2 hari 2 malam di ngisore gajah. Nanti kan saudara tahu, tuh gajah makan rumput dikit aja badannya kayak gitu. Jadi makanya kalau di sini ada saya itu sulit loh Pak, kepingin gemuk gitu kok. Nah itu manusia itu memang gitu, yang gemuk pingin kurus. Ya, yang kurus pengen gemuk gitulah. Saya cuma nggak mentolo mau kasih nasihat, tapi mumpung Google Meet ya, nggak tatap muka. Jadi kalau mau ya ngelempar sesuatu, saya kan sulit kenanya gitu loh ya. Jadi ya saya ngomongnya belajarlah dari gajah. Oke, kembali ke firman ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuh, nggak berdosa. Jadi yang ada di benaknya mengandalkan Tuhan. Kalau tidak ada janji Tuhan, tidak ada Tuhan di dalamnya itu, ya ayat 5-6 tadi, itu masalahnya seperti itu. Orang muda mengandalkan kekuatan, orang tua pun kadang masih angkuh kayak ya begitu. Ya. Tapi orang yang ditebus Tuhan, di dalamnya ada janji firman Allah, ada kuasa roh Allah bekerja di dalam hidupnya, lain ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini. Dan hidupnya akan menikmati seperti itu. Puji Tuhan. Nah ini bukti orang yang tidak mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan Tuhan. Ya. Pikirannya terus, makanya kita rasio penting. Ingat ya, rasio penting. Jangan seperti konsep Kristen yang kadang-kadang rada aneh. Kita itu tidak perlu ngerti kok, yang penting beriman ya. Rasio diciptakan Tuhan kok. Lah kalau terus orang mengabaikan rasio ini berarti kalau orang Kristen itu mesti bodoh-bodoh kabeh gitu. Layak, makanya nggak ada yang jadi pemimpin. Iya kan? Tapi kan tidak demikian. Ketika ada orang pesimis, bagaimana Pak dengan negeri kita ini? Berapa hari lalu diviralkan ya. Masih 50 sekian yang berpangkat jenderal baik di kepolisian ataupun di TNI saudara di negeri kita ini. Jadi ya tetap kita imani negara kita ini Pancasila, tetap kita doakan, iya kan? Walaupun tentu ada segelintir orang yang memikirkan dengan konsepnya yang berbeda, ya wajar-wajar aja namanya juga manusia. Tapi kalau doa orang beriman, ya merindukan agar Indonesia ini penuh berkat, Indonesia ini penuh rahmat, keselamatan Tuhan dinyatakan, ya. Ya, tidak ada orang yang dibelenggu oleh syaitan, iblis, demit. Tapi semua benar-benar mengharapkan kepada Tuhan hidupnya. Sehingga apa? Berkat ada atas negeri kita. Rezeki ada atas negeri kita. Ya, dan segala pertolongan jawaban Tuhan dinyatakan atas negeri kita. Kalau kita terus berdoa seperti itu, tidak mustahil. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ada segelintir orang yang pemikirannya beda, ya wajar ya, namanya juga manusia, ya kan? Tapi kita tetap imani. Makanya rasio boleh, tapi rasio ini kita tundukkan pada kuasa firman, karena firman itu Tuhan Yesus sendiri yang hikmatnya luar biasa. Nanti coba kita lihat ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan, itu kita tidak, ya artinya mengandalkan atau menjalani hidup itu secara alamiah dasar kita, enggak. Ada kekuatan. Makanya orang-orang menyadari ketidakmampuannya, tapi karena kepercayaan ya, nyari kesaktian, kan gitu kan? Nyari orang pinter ya, guru-guru spiritual, pembimbing spiritual. Lantas syaratnya begini, syaratnya begitu. Ya, mesti bertapa di pantai selatan, kan ada yang gitu-gitu kan, macam-macam gitu kan. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, ya kita tidak menghakimi, cuman lihat fenomena itu sebenarnya menjadi pelajaran. Lebih-lebih buat kita semua, kita sudah paham lah kalau itu ya. Jangan main kuasa kegelapan. Puji Tuhan, sandar kepada kuasa Allah. Kalau di sini ada janji Tuhan, 1 Korintus 2, ayat 4 dan 5. Ini contohnya, seorang
hamba Tuhan, teman saya, dan saudara juga kenal saya kira ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Ya, ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Pak Gembala, gimana rumah tangga itu supaya semakin tangguh, semakin damai sejahtera? Jangan pakai kekuatan manusia. Ya, makanya jangan ada untuk membangun rumah tangga, kemudian minta syarat-syarat ke orang pinter, itu jangan. Di bawah tempat tidur dikasih macam-macam. Ya, di bawahnya spray, ada apa. Saya hanya anjurkan satu, di bawahnya spray, kalau ada kasurnya. Cuman itu saja nasihat saya, saudara-saudara. Iya, jangan ada garam, ada ini, ada itu. Pak, kalau nggak ada kasurnya, nggak apa-apa juga, nggak masalah. Malah kuat, pendekar-pendekar itu tidurnya di lantai, bantalnya balok. Kalau nggak percaya, tanya Indra ini. Ini senengannya baca Kuping Hu. Iya kan? Ya, pendekar-pendekar itu begitu. Iya. Jadi kalau di bawahnya tempat tidur dikasih ini, laci, tempat dagang dikasih kembang. Waduh. Itu jauh dari berkat lu ya. Saya yakin saudara nggak ada yang begitu ya. Amin. Tapi gimana Pak? Ya di daerah tempat kami dagang itu banyak tuyul Pak. Ya makanya di laci tempat duit saya kasih cabai, kasih berambang. Lah salah itu. Nanti kalau tuyulnya datang dia ada cabenya, ada berambangnya, dia datang minta terasinya mana? Mau ngapain? Mau nyambel. Ada yang dikasih kaca, cermin. Loh, saya tanya kenapa kok dikasih kaca cermin? Itu takut. Karena hantu itu tuyul mukanya jelek. Siapa bilang? Ya, belakangan ini justru ya banyak yang jenis demit, wewe gombel, gendero, cantik-cantik. Ganteng-ganteng. Jadi dia begitu lihat cermin, wah malah nggak pergi dari tempat laci duit itu. Malah begini-begini terus, genit lagi. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya, jangan salah yang begitu-begitu ya. Pasti nggak ada lah, saya imani. Ini keluargaku semua yang di Jakarta, yang di mana-mana. Nggak ada lah yang begitu. Puji Tuhan ya. Haleluya. Nah ini dikatakan di dalam ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku, berita Injil, berita tentang Yesus yang disampaikan, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan akan kekuatan Roh Kudus maksudnya di sini. Ya, makanya di dalam kita ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, itu satu sama. Jadi jangan kok bingung Pak, ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada Tuhan. Iya. Itu satu. Itu Allah itu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, makanya anak Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan, kalau betul-betul dengan iman dalam hidupnya, sandar Tuhan, ada kuasa. Ya, saudara dagang, saudara nawarkan barang. Cukup aja kita belajar teori ya. Belajar terus, tidak boleh berhenti ya. Tetapi selebihnya Tuhan yang membuat kata-kata kita punya kuasa. Kita tawarkan barang umpamanya. Iya kan? Mestinya barangkali 200.000 begitu ya. Saudara ditanya berapa? 200.000. Wah, kok cuma 200.000? Malah orangnya begitu. Ya sudah kalau begitu 300.000. Langsung dibeli. Karena orang itu lagi mabuk juga. Mungkin juga saudara-saudara. Ya, tetapi dalam arti begini. Tuhan tidak sulit untuk menuntun kita memberi rezeki. Amin. Tuh, anakku Jimer itu juga ya, Simatupang yang ada di mana ini di Sumatera yang jelas ini posisi ya. Kita lihat yang dikerjakan Paulus itu sebetulnya sudah dinyatakan di dalam bibit sorgawi yang hadir. Siapa? Tuhan Yesus. Yuk tolong dibaca rada maraton Lukas pasal 4 ayat 31-32 dulu ya. Nanti satu perikop saudara baca di rumah. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Perkataannya penuh kuasa.
Makanya saya bersama dengan semua teman hamba Tuhan di sini, ya, kita belajar harus. Tapi kita andalkan, minta kuasa Tuhan. Ya, saya senang hari ini saya lihat anakku Firdianto, ya. Tuhan memberkatimu. Dan selalu buat kita semua ada jalan, ada pertolongan, ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Gitu loh. Jadi kalau kita sebagai apapun, saudara pedagang, petani, di sini juga ada beberapa rekan di tempat gereja kita itu kan komplit, ya kan? Pegawai negerinya ada, pegawai perusahaan banyak, punya perusahaan juga ada beberapa orang, hakimnya ada, lawyernya juga ada beberapa orang, ya saudaraku, anggota kepolisian juga, anggota TNI-nya juga. Nah, kalau kita andalkan kuasa Tuhan, maka perjalanan karir kita tentu dari kita harus disiplin, ya. Kita jangan amburadul gitu loh. Kita jalankan hidup sebagai pedagang kecil, mikro bahkan, ya. Kita punya semangat, punya gairah. Begitu nyanyi aja, nunggu konsumen apa, nyanyi aja, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan besengut. Nunggu kok nggak datang-datang, orang mau datang lihat besengut, minggir dia. Ya, akhirnya dia mampirnya ke Cimanuk, saudaraku, ke Pastori. Enak ngobrol sama Pak Gembala yang udah berbulan-bulan tidak bisa senyum, ketemu Pak Gembala itu, waduh kita bisa senyum terbahak-bahak. Makanya saya ceritakan, di gereja kita itu kolektornya banyak. Kenapa? Orang dapatnya double. Gitu, saudara. Firman, ada kuasa Tuhan, membangun. Tapi ya ada menggelidik-gelidik dikit, sehingga tidak bisa senyum diubah jadi bisa senyum. Ya, dari situ akhirnya mau ngasih sekian jadi sekian. Makanya operasional gereja kita, target yang Tuhan perintahkan untuk kita jalankan, bisa kita jalankan. Ya, jadi saudara-saudara ini, saking saya kan tidak harus menceritakan satu-satu. Karena pelayanan diakonnya itu eksternal, misi, dan juga internal. Tapi kan saya tidak ingin kemudian membuat orang jadi ciut nyali. Di jemaat kita selalu saya tekankan, semua kita punya lapisan yang sama di mata Tuhan. Ya, di tempat kita tidak ada orang melarat, tidak ada konglomerat, yang adalah anak Tuhan yang diberkati. Yang percaya, setuju katakan amin. Iya, Yesus itu penuh kuasa. Dia di ayat bawahnya ada orang dirasuk setan di tempat itu sudah bertahun-tahun di rumah ibadah itu. Jadi di rumah ibadah setan masih ada. Tapi begitu Yesus datang dengan kuasanya, dia katakan setan pergi. Dan setan itu pergi. Dan itu terjadi sampai zaman Paulus. Terjadi sampai zaman ini. Ketika saya dan saudara mempersilahkan Yesus di dalam hidup kita. Roh Kudus terus mengurapi kita. Saudaraku, maka yang akan dihasilkan dari kehidupan kita adalah kuasa Yesus, anugerah Yesus yang mendatangkan selamat dan pertolongan bagi banyak orang. Yang ngerti katakan amin. Lanjut saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus di dalam perjalanannya, dia tahu betapa kuasa Tuhan itu selalu menyertai, menaungi. Ya, sudah jelas kan? Karena di dalamnya ada kuasa, ada pribadi Roh Allah. Nah, makanya tadi di awal saya katakan, gereja Tuhan itu kayak Maria gitu. Ayo dibaca aja ayatnya ya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Jadi Maria itu miniaturnya gereja universal nanti, gitu loh. Jadi konsepnya sama. Jawab malaikat itu ngomong kan atas nama Allah. Iya kan? Kepadanya, kepada gereja, Roh Kudus akan turun atasmu. Sudah 2000 tahun lalu. Hari ini kita ketika berada di doa pra-Pentakosta itu bukan minta Roh Kudus turunlah. Enggak. Roh Kudus turun 2000 tahun lalu, Pentakosta pertama zaman perjanjian baru. Dan dikatakan Roh Kudus turun atasmu, atas gereja. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Percayakah saudara, ya, kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi hidup saudara?
Nah, ini kuncinya gereja yang tangguh. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang tangguh. Hidup ini selalu kental dengan berbagai masalah, kesulitan, tantangan. Bahkan ya, silih berganti, satu belum selesai, yang dua, tiga antri kadang-kadang, ya. Tetapi kalau kita tahu kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kehidupan gereja, maka gereja tidak akan pernah usang, gereja tidak akan pernah tumbang, gereja tidak akan pernah dihempas oleh angin dan gelombang, sebab gereja penuh kuasa Allah, dan kita akan berjalan di atas semua persoalan. Yang setuju percaya katakan amin. Ini pentingnya untuk besok kita ketemu lagi di dalam ibadah, ya, secara real, 6:30 malam. Lebih awal saudara datang. Semakin kita sadar, dibawa dalam suatu keadaan merendahkan hati, merendahkan diri, agar roh Allah yang Maha Tinggi menaungi kita. Karena janji Tuhan, firman yang sempat saya katakan yang lalu, semakin kamu direndahkan, maka kamu ditinggikan oleh Allah. Dan ini konsep ilahi, dalil ilahi yang tidak bisa diganggu gugat. Sepanjang zaman sejarah sampai Yesus datang, kita semua akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus di dalam kita, kuasa Allah menaungi kita, maka hidup kita nanti akan menyiratkan kuasa Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan di semua sekitar kita dimanapun kita berada. Itu sebabnya bawa hidup saudara saya untuk betul-betul menjadi tempat wadah janji firman Allah yang membuat Roh Kudus itu terus bersama kita. Dan naungan Tuhan yang Maha Tinggi terus terjadi. Apapun yang saudara hadapi, tidak usah gentar. Maju terus, karena Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Dan ada kuasa. Ingat, hidupnya anak Tuhan, hamba Tuhan, itu tidak kosongan. Jangan dengar ketika ada orang berkata, cari pagar diri, diisi hal-hal apa. Cukup Yesus satu-satunya yang membuat hidup kita dalam naungan Allah yang Maha Tinggi. Dan akhirnya menghasilkan, ya, karya dan kehidupan manfaat bagi banyak orang. Bagi kota kita, bagi negeri kita. Dan Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyi satu pujian dan mengantar kita di dalam doa sampai kita menyudahi ibadah kita malam hari ini. Puji Tuhan. Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Siapa yang setuju Yesus baik untuk kita? Angkat tanganmu. Dan engkau akan menikmati apa yang dijanjikan seperti yang ada dalam nyanyian kita ini. Puji Tuhan. Yesus engkau baik, sungguh baik, amat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhan. Aku telah mengenal kasih. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu.
Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Aminkah saudara? Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanmu. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan, pujian syukur kami kepadamu ya Allah. Sebab kasih kemurahan-Mu dahsyat bagi kami. Haleluya. Naikkan doamu disertai ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua mengucapkan doa. Saya percaya saudara tidak sedang menonton kebaktian, tapi semua ada dalam hadirat Tuhan. Dan entahkah yang hari ini saat pelaksanaan secara real bersama kita, secara online, ataupun kapan saja ketika sudah mengakses YouTube dari ibadah ini, engkau bukan penonton, engkau adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Engkau yang siap diberkati, menerima kuasa naungan dari Allah yang maha tinggi. Engkau, aku tidak ditinggalkan Tuhan. Sampai kapanpun kuat kuasanya tidak pernah selesai menjagai dan menaungi kita. Bahkan sampai sorga pintunya terbuka, menyambut setiap orang yang sungguh-sungguh ada di dalam hadiratnya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan, haleluya. Glory, Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Kurios, Theos yang luar biasa. Engkau Tuhan dan Allah kami, yang hari ini hadir menjamai setiap pribadi yang ada dalam ibadah Prapentakosta ini. Haleluya Tuhan, mari karya kuasa-Mu menjamah. Beri kekuatan baru bagi yang lemah letih lesu. Jamah kami Tuhan, bahkan yang sakit, manakala Engkau kehendaki kami terima kekuatan dan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil ya Allah ya Tuhanku. Engkaulah obatku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah dokterku, haleluya. Namun tiap-tiap orang satu waktu kami akan menikmati perjanjian yang paling indah dan sempurna kerajaan sorga. Karena itu yang juga kami nantikan ya Tuhan. Engkau sedang menuntun kami dalam perjalanan bersama-sama semua menuju Firdaus yang mulia itu. Haleluya. Namun selagi kami masih ada dalam dunia, Engkaulah sandaran kami, Engkaulah andalan kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Tuhan, campur tanganlah buat setiap pribadi anak-anak-Mu yang saat sedang berdoa. Engkau hadir dan saat ini menjamah. Ya Roh Kudus, Engkau yang kami muliakan dan Engkau yang kami rayakan di dalam masa Prapentakosta ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Semua pribadi ada dalam lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hormat puji kemuliaan bagi-Mu.
Kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan beri kesempatan dan kekuatan untuk kami hamba-Mu bersama seluruh tim, baik yang dipastori ataupun tim admin di semua tempatnya masing-masing. Bahkan seluruh rekan sekerja di dalam ladang Tuhan dari berbagai divisi yang terus-menerus dalam segala situasi, termasuk masa pandemi ini, tetap kami melayani dalam tuntunan dan urapan Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan rekan hamba-hamba-Mu yang ada di berbagai tempat di belahan bumi ini. Engkau juga menuntun, mengurapi, dan menjadikan setiap kami berkat, supaya berkat Yesus dialami oleh semua orang di sekitar kami, dalam nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami secara khusus berdoa untuk seluruh keluarga besar kami di Jakarta, gereja GKT pusat kami. Tuhan campur tangan hamba-Mu di sana, Ibu Maria Santoso selaku gembala jemaat, Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa dan kesehatan yang baik bersama seluruh tim dan keluarga. Ketua Sinode kami Pendeta Dr. Handoyo Santoso, dan senantiasa melingkupi dengan kekuatan Allah yang maha tinggi. Masa pelayanan Prapentakosta di sana, Roh Kudus, kami yakin Engkau berkarya dan memberkati segenap umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami bersyafaat untuk Indonesia, negara dan bangsa kami. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan campur tangan, agar semua kami dapat melewati derita akibat pandemi. Dan sebagian orang mengalami derita seperti itu. Kini Tuhan tolong, dan semua anak-anak Tuhan mau berkiprah untuk jadi manfaat berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ada di atas negeri ini kami tolak. Setan iblis kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kuasa Roh Allah yang bekerja melanda setiap umat-Mu, gereja Tuhan, dalam berkat anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Pemerintahan kami Tuhan berkati, Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, pembantunya, bahkan semua pejabat sampai di daerah. Tuhan memberkati semua, sehingga Indonesia akan tergembalakan secara baik, menjadi bangsa yang unggul di dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Rahmat dan berkat Tuhan turun atas kami semua. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, Tuhan yang menyempurnakan. Bahkan hamba selalu mengingat setiap persembahan yang umat-Mu bawa ke hadapan-Mu. Ya Allahku sumber rezeki, Engkau membuka pintu rezeki atas setiap mereka. Siapa yang mereka taburkan, berhak mereka menerima setiap, ya Tuhan, jaminan tuean yang disediakan oleh-Mu buat setiap kami. Terima kasih. Ibadah besok ada dalam berkat urapan Tuhan. Hormat, puji, kemuliaan kami unjukkan kehadirat-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Berkat segala yang baik Tuhan berkenan menurunkan dan mencurahkan dari sekarang ini bagi umat-Mu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami pulang ke sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan bersama Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan semua ada dalam lawatan Roh Kudus.